Oke, kita akan bahas satu persatu ya anak-anak ya. Alhamdulillah untuk nilainya sudah masuk dan ada yang nilainya 100, ada juga yang nilainya di bawah, masih di bawah. Tapi untuk pembahasan kali ini biar lebih menguatkan jawaban kalian ya, biar tidak penasaran apa sih jawabannya, apa sih jawabannya. Yang pertama, di sini ada kemarin itu ada soal contoh tumbuhan yang termasuk tumbuhan spora adalah apa, coba jawabannya? Tumbuhan paku. Betul ya, tumbuhan paku ya. Selamat untuk yang sudah menjawab tumbuhan paku, yang belum menjawab tumbuhan paku sekarang sudah tahu ya jawabannya. Jadi untuk contoh tumbuhan yang termasuk tumbuhan spora adalah tumbuhan paku. Oke, selanjutnya yang nomor 2, yang tidak termasuk cara perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah apa? Penyerbukan. Oke, ya sudah jelas ya, untuk jawabannya adalah penyerbukan. Selanjutnya di sini ada jenis tanaman berikut ini termasuk ke dalam contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan cara apa, coba? Ini tumbuhan apa? Spora ya. Oke, betul, spora ya, bahwa ini adalah tumbuhan paku. Biasanya terdapat juga sporangium ya. Tahu yang sporangium ya, di video sudah dijelaskan ya. Yang berada di bawah daun tumbuhan paku, sporangium. Selanjutnya ini. Jenis tanaman berikut ini termasuk ke dalam contoh perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara apa? Ini tumbuhan apa? Batang. Ya, berarti ini adalah tumbuhan apa, coba? Batang. Ini batang ya. Oke. Selanjutnya tanaman berikut ini yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah Bawang merah. bawang merah ya, sudah jelas ya, bawang merah itu biasanya terdapat di dalamnya itu terdapat lapisan-lapisan ya. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melalui perkawinan disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara Vegetatif. sudah jelas ya, tidak melalui perkawinan. Kalau yang melalui perkawinan itu generatif, keren ya. Selanjutnya, jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragih. Geragih adalah apa? Strawberry dan pegadang. Nah, strawberry dan pegadang ya. Oke, geragih itu apa sih? Ada yang masih ingat? Enggak. Oke, dibuka lagi materinya ya. Nanti dibaca-baca lagi. Geragih adalah batang yang berjalan di atas. Ya. Geragih Ya, geragih itu adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Iya, betul ya. Keren ya. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terdiri dari dua macam, yaitu Alami dan buatan. Ya, sudah jelas ya, alami dan buatan ya. Selanjutnya, jamur, tumbuhan paku dan lumut adalah contoh tumbuhan yang tidak berbiji. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan cara apa? Spora. Ya, sudah jelas ya. Oke. Ya, sudah jelas jawabannya spora ya. Selanjutnya, tanaman yang berkembang biak dengan akar tunggal adalah apa nih? Lengkuas, jahe, kunyit, dan kencur. Oke, lengkuas, jahe, kunyit, dan kencur ya. Oke. Tunas yang tumbuh di bagian tepi daun sering kita sebut sebagai tunas apa? Yang di tepi daun? Adventitif ya, jawabannya D ya. Oke, untuk pembahasan soal yang hari Selasa sudah dibahas ya. Alhamdulillah kalian semua masih ingat, keren, jawabannya sudah betul semua ya.
Yang merasa salah jawabannya di nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan yang lainnya, silakan sekarang sudah tahu jawabannya, diingat lagi ya. Mudah-mudahan nanti pas ulangan nilainya. Ya. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Pak, izin ke Ya. toilet. Boleh silahkan ke toilet ya. Silahkan sambil Bapak menampilkan materinya, silahkan yang ke toilet dulu ya. Kasih waktu 2 menit. Silahkan. Santai saja ya yang mau minum. Biar gak ngantuk, silahkan sediakan minumnya di samping atau di meja kalian. Bapak ini udah mulai Pak dari tadi. Ini baru mulai ya, mau masuk ke materi. Yang tadi sudah pembahasan soal. Nanti yang terlewat Bapak record ini, nanti recordernya nanti di-share di grup ya, atau nanti di-upload di YouTube. Jangan lupa subscribe. Udah bisa Sudah, alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Oke anak-anak, kita akan lanjutkan materi kali ini. Yang tadi ke air udah kembali? Yang tadi ke toilet? Halo. Yang tadi ke toilet udah kembali kah? Sudah ke posisinya kah? Tadi Alma, Bapak. Alma, oh Alma. Oke, Alma sudah. Oke, biar gak ini nanti ada rekamannya ya, kita lanjut ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar atau melanjutkan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman wa ya, mudah-mudahan hari ini pembelajaran ini bisa diberi pelajaran dan ini ya. Nah, anak-anak di sini ya, setelah kalian belajar materi tentang perkembangbiakan tumbuhan ya, di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama itu peserta didik dapat mengetahui proses perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan ya. Jadi prosesnya kalian nanti diusahakan tahu ya tentang proses perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang kedua tujuannya yaitu peserta didik dapat mengetahui tahapan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan ya. Jadi nanti tahapan-tahapannya itu kalian tahu ya untuk proses perkembangbiakan vegetatif buatan. Jadi biar tahu kita simak materi ya. Konsentrasi. Apa kalau di kelas? Konsentrasi. Dimulai. Oke, konsentrasi dimulai ya. Ting tong. Oke, belajar matematika mudah menyenangkan. Matematika terasa apa? Memberikan materi matematika. Belajar IPA mudah menyenangkan bersama Prof. Andri. Ya, oke, kita lanjut. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif alami ya. Yang keduanya ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Oke ya. Sebelumnya kalian sudah belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif alami ya anak-anak ya. Masih ingatkah perkembangbiakan vegetatif alami itu apa? Bintang nih bintang. Sebutkan nama aja, sebutkan nama dulu. Sebutkan nama dulu. Silahkan. Asya. Jangan sebutkan jawaban. Perkembang. Silahkan siapa? Asya. Boleh. Perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan.
Ya, betul ya. Perkembangbiakan vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses perkawinan ya atau penyerbukan. Selamat Asia mendapatkan 5 bintang. Ya, yang lainnya silahkan. Berarti Asia udah ya dapat bintangnya. Nanti kasih kesempatan ya. Oke, Asia, terima kasih. Tapi tetap simak ya. Oke. Nah, sekarang dalam perkembangbiakan alami itu ya anak-anak sedikit ya ada apa contoh tumbuhannya apa saja sih? Coba acungkan tangan. Sebutkan nama aja. Ada yang bisa jawab? Neisa, Pak. Nesia kelas 6B. 6B. Siap Nesia. Coba apa? Tumbuhan paku. Ya, tumbuhan paku itu melalui apa? Proses Spora. perkembangbiakannya coba. Oke, keren Nesia ya. Ada lagi satu orang lagi? Ada lagi? Yuk, jangan takut salah. Yuk. Pak, aku Ya. Silahkan, siapa namanya? Aida Yasmin, Aida Yasmin dari kelas? 6C. Iya, boleh. Coba apa, Aida? Bawang, umbi Ya, lapis, bawang umbi lapis. Oke, good job, Aida. Ya, selamat. Asya, Nesia, Aida sudah mendapatkan bintang. Ya, yang lainnya nanti ada. Oke, lanjut. Nah, anak-anak sekarang kita akan belajar mengembangbiakan vegetatif buatan. Ya, nah. Apa tadi? Bentar ya, anak-anak ya. Bapak ini nggak usah dituliskan, Pak? Boleh, nggak usah aja, disimak dulu aja nanti untuk menulisnya ya, anak-anak. Setelah pembelajaran aja ya, di materinya ditulis yang penting ya. Nanti PowerPoint-nya dikasih, Pak. PowerPoint-nya nanti di-sharekan sama Bapak di grup. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, siap. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia ya. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu adalah untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi atau yang memiliki kualitas buahnya yang lebih bagus lagi ya. Nah, tumbuhan bermutu tinggi artinya tumbuhan yang dapat berbuah banyak ya. Jadi tumbuhan tersebut bisa memiliki buah yang banyak, tahan terhadap penyakit ya, hama-hama yang lainnya, dan akarnya kuat ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, menyambung atau sambung ya, okulasi, pek, dan runduk ya atau merunduk ya. Nah, jadi anak-anak, perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan, terus dibantu oleh tangan-tangan manusia atau membutuhkan bantuan manusia ya. Oke, nah tujuannya yaitu agar tumbuhan itu bisa memiliki kualitas yang lebih bagus lagi ya anak-anak ya. Jadi tumbuhan itu bisa berbuahnya banyak, terus memiliki buah yang manis, akar yang kuat, terus yang tahan penyakit tumbuhannya ya dari hama-hama ya. Nah, proses perkembangan Alma boleh di mute ya suaranya ya. Nah, tumbuhan proses perkembangbiakan buatan itu ya, vegetatif buatan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara ya, yaitu mencangkok, menyambung, populasi, tek, dan tunduk ya. Nah, tahapan-tahapannya seperti apa? Apa sih yang dimaksud dengan mencangkok itu? Apa sih yang dimaksud dengan menyambung itu?
ovulasi itu apa, stek itu apa, dan gunduh itu apa. Nah, sebelumnya Bapak sudah memberikan memberikan informasi bahwa kalian silahkan pelajari mengenai proses perkembangbiakan vegetasi buatan ya. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah membaca cangkok itu apa, sambung itu apa, ovulasi itu apa ya, dan gunduh itu ya. Nah, oke, kita lanjut bahas satu persatu. Are you ready, guys? Ready. Ready. Oke. Nah, yang pertama itu ada cangkok ya. Nah, cangkok itu anak-anak gambarnya seperti ini ya. Kalian pernah lihat tumbuhan yang apa di cangkok seperti ini? Pernah. Pernah, Pak. Oke, pernah ya. Keren ya. Nah, tahapan-tahapannya tahu? Enggak. Pak. Oke, nah biasanya tumbuhan yang dicangkok seperti ini adanya di perkebunan ya. Terus kalau misalkan di halaman kalian ada tumbuhan yang dicangkok ya seperti itu ya gambarnya ya. Nah, tahapan-tahapannya mari kita pelajari. Nah, mencangkok adalah perkembangbiakan vegetasi buatan dengan cara mengupas kulit batang ya dan membungkusnya dengan tanah humus ya atau tanah yang subur ya agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut ya. Nah, cara tumbuhan yang dapat dicangkok adalah memiliki batang kayu. Nah, ini sebelum dibungkus seperti ini dikupas dulu ya si kulitnya itu. Nah, setelah dikupas baru dikasih tanah humus atau tanah yang subur ya. Ini teh yang hitam ini teh tanahnya ya. Kemudian nanti dibungkus sama plastik ya. Nah, syaratnya yaitu adalah tumbuhan yang memiliki batang kayu ya. Ini ya biasanya tumbuhan apa yang berkayu-kayu ya. Selanjutnya, tumbuhan yang biasa dicangkok adalah tanaman yang bisa dimanfaatkan buahnya ya seperti apel, mangga, jeruk, rambutan, dan nangka ya. Jadi biasanya tumbuhan yang sering dicangkok itu ya yang suka dimanfaatkan buahnya ya yang berbuah. Ya, paham ya anak-anak ya? You understand? Paham, Pak. I understand, paham. Understand, paham. Nah, anak-anak, cangkok ini mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan dan kekurangan dalam proses mencangkok nanti hasilnya ya. Nah, kelebihan tanaman hasil mencangkok adalah yang pertama, memiliki atau bisa berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji ya. Nah, yang kedua memiliki sifat yang sama dengan induknya ya. Jadi kelebihan mencangkok ini bisa berbuah lebih cepat ya dibandingkan jika ditanam dari biji. Kalau misalkan ditanam dari biji, wah prosesnya lama ya. Belum disiram setiap hari, wah lama ya. Kalau misalkan dicangkok ini bisa berbuahnya lebih cepat ya. Yang kedua memiliki sifat yang sama dengan induknya ya. Jadi mencangkok ini adalah kalau misalkan induknya atau tumbuhan induknya itu berbuah manis ya atau misalkan asam. Nah, hasilnya juga akan sama seperti induknya ya sifatnya juga ya. Itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya kerugiannya apa sih dalam proses mencangkok? Nah, kerugian tanaman hasil mencangkok adalah yang pertama akar tanaman kurang kuat ya. Akar tanaman kurang kuat ya. Selanjutnya umur tanaman lebih pendek. Nah, itu adalah kerugian tanaman hasil dari mencangkok anak ya. Yang pertama itu akar tanaman kurang kuat dan yang kedua itu umur tanamannya bisa lebih pendek ya, bisa cepat mati ya. Paham ya? Selanjutnya yang kedua. Oke, sebelum masuk ke yang kedua, di sini ada tahapan-tahapan mencangkok ya anak-anak ya. Tahapan-tahapannya prosesnya itu seperti apa sih? Oke, kita bahas ya. Oke, konsentrasi.
Konsentrasi dimulai. Oke, berarti masih konsentrasi, keren ya. Kalau Bapak bilang konsentrasi, berarti kalian harus spontan menjawab. Jadi kalian benar-benar Oke, next ya. Nah, yang pertama ini ya, tahapan yang pertama itu dalam proses mencangkok itu yang pertama dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya ya. Jadi dikupas ya sampai terlihat bagian putihnya. Ini ya yang dikupas itu dahan. Jangan dikupasnya terlalu dalam ya sampai sampai hampir patah si dahannya itu jangan ya, tapi dikupasnya sampai terlihat bagian putihnya saja ya. Yang kedua, dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus ya. Di sini ya setelah dikupas dahannya ini anak-anak, selanjutnya bisa kalian tutup dengan tanah humus ya, tanah yang bagus ya. Nah, kemudian yang ketiga itu dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil ya di sini ya anak-anak ya. Jadi dahannya itu dibungkus ya. Hanya itu dibungkus dengan plastik dan dibuat lubang-lubang yang kecil ya. Selanjutnya, yang keempat, setelah beberapa hari akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut ya. Nah di sini kemudian akar akan muncul ya di dahan yang ditutup oleh plastik tersebut ya. Akarnya akan bermunculan ya. Selanjutnya yang kelima, nah dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau tanah ya. Jadi di sini kalau misalkan sudah tumbuhan ya yang kecil dari akar tang tadi, kemudian dahannya dipotong dan dipindahkan ke pot atau tanah ya. Jadi ada 5 tahapan proses ya anak-anak ya dalam mencangkok itu. Yang pertama dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Yang kedua dahan yang bersih ditutup dengan tanah yang humus ya. Yang ketiga dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil, nantinya bisa pakai paku atau pakai tangkainya yang lebih kecil ya. Yang keempat, setelah beberapa hari akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut ya. Nah, kemudian yang terakhir dahan dipotong dan dimasukkan ke pot atau ke tanah ya. Itu ya anak-anak paham ya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu stek ya. Nah, di sini ada contoh gambar stek ya. Proses stek di sini ya pada tanaman apa ini? Bunga apa? Ada yang tahu? Mawar. Mawar. Bunga mawar. Mawar ya. Yang di rumahnya punya bunga mawar jangan lupa biar tumbuhnya lebih banyak. Selanjutnya, anak-anak, stek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan ya. Potongan tersebut kemudian ditanam langsung dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru ya. Syarat utama tumbuhan yang dapat distek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan ya. Bagian tumbuhan yang dapat distek adalah batang dan daun ya. Jadi stek ini adalah prosesnya itu potongan dari tumbuhan tersebut ya yang langsung ditancapkan ke dalam tanah ya. Nah di sini ini contohnya tumbuhan atau bunga mawar ya di sini ya. Nah di sini tangkainya itu dipotong ya anak-anak. Ini hasil pemotongan tangkai dari bunga mawar ya. Langsung ditancapkan ke dalam pot ya, di pot ya. Nah kemudian beberapa hari kemudian akan tumbuh daun ya di sini ya. Nah kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru ya. Selanjutnya, jadi untuk proses stek itu tangkai yang dipotong dan langsung ditancapkan ke dalam tanah ya.
ke dalam tanah atau bisa juga di pot. Nah, tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara stek antara lain adalah apa? Singkong, mawar, dan tumbuhan soka ya. Nah, kalau singkong itu kalian pasti setidaknya pernah lihat ya. Tumbuhan singkong itu Bapak dulu pas SD ikut ke kebun sama orang tua ya. Jadi untuk proses penanaman singkong itu bisa langsung dari tangkainya ya, langsung ditancapkan ke tanah ya. Nggak usah dari singkongnya, jadi langsung dari tangkainya yang dipotong-potong ditancapkan ke tanah dan akhirnya jadi tumbuhan baru singkong ya. Ya, anak ya. Paham ya anak-anak? You understand? Ada hantu. Understand. Oke. Lanjut tidak? Lanjut tidak? Lanjut. Ya, lanjut. Nah, di sini anak-anak ada tahapan-tahapan stek ya, terutama stek batang di sini. Ya, tahapan-tahapannya itu apa sih? Oke. Yang pertama di sini ya anak-anak ya, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau langsung ke tanah ya di sini ini. Langsung dipotong aja dahannya ya, nanti langsung dipindahkan atau ditancapkan ke tanah ya. Nah, selanjutnya yang kedua, tanamlah hasil potongan tersebut di tanah yang subur atau di dalam pot. Betul ya, jadi nanti setelah dipotong itu langsung ditanamkan atau tancapkan ke tanah ya. Yang ketiga yaitu akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru ya di sini ya, setelah ditancapkan ke dalam pot nanti akarnya akan muncul ya dan menjadi tumbuhan baru ya. Oke, paham ya anak-anak ya. Nah, jadi tahapan-tahapan stek itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau ke tanah. Jadi dipotong dulu dahannya ya. Yang kedua setelah dipotong langsung ditancapkan ya ke pot atau bisa ke tanah itu ya. Misalkan tanahnya yang subur. Yang ketiga itu nanti setelah ditancapkan beberapa hari kemudian akan muncul akar ya dan menjadi tumbuhan yang baru ya. Oke, paham ya anak-anak ya, berbeda dengan tadi mencangkok. Kalau mencangkok mah itu kulitnya itu dikupas dulu, nanti setelah dikupas langsung dikasih tanah, dibungkus sama plastik, dikasih bolong ya, bolong-bolong di plastik tersebut nanti akan muncul akar ya. Jadi untuk proses mencangkok ini tahapannya ada 5 tahap ya. Kalau tahapan seperti yang sekarang kita pelajari ini ada 3 tahap ya. Oke. Next, lanjut. Yang ketiga yaitu sambung atau menyambung ya. Di sini ada contoh gambar tumbuhan yang disambung ya anak-anak ya. Ini adalah teknik sambung pucuk ya. Oke. Cara menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan menghubungkan 2 batang tanaman yang sejenis ya, ingat. Jadi tanamannya harus sejenis, tidak boleh berbeda ya kalau dalam proses menyambung ya. Nah, tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari 2 tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul ya. Misalnya batang atas diambil dari tanaman yang memiliki buah yang manis, sedangkan batang bawahnya itu diambil dari tanaman dengan perakaran dan batang yang kuat ya. Jadi di sini ya anak-anak ya, ini batang bawah ya. Ini batang bawah kita ambil harus memiliki batang yang memiliki akar yang kuat ya. Nah, kalau yang atasnya ini, batang atas ini biasanya kita ambil yang memiliki hasil yang bagus. Hasilnya itu buahnya yang bagus, buahnya yang manis, buahnya yang banyak ya, yang besar bisa ya. Jadi yang harus kalian ketahui dalam proses teknik menyambung itu
kalian harus benar-benar memilih tanaman tersebut ya. Jadi yang paling bawah ini batang bawah harus memiliki akar yang kuat biar bisa menahan apabila nanti disambung dengan batang yang atas yang memiliki kualitas buah yang banyak ya. Jadi si tumbuhannya itu tidak cepat mati atau tidak cepat tidak cepat kalau misalkan tanaman itu ini teh Jatuh. betul jatuh ya, itu seperti itu ya. Nah selanjutnya anak-anak ya, contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan menyambung adalah biasanya ada mangga ya, terus ada juga rambutan ya. Biasanya mangga ini ingin memiliki kualitas mangga yang sangat manis serta memiliki buah yang banyak. Jadi kalian harus memilih batang yang atas itu yang memiliki buah yang manis dan berbuah yang banyak. Nah, rambutan juga sama ya anak-anak ya. Nah, kalau misalkan kalian di rumahnya ada punya rambutan yang asam ya, gak manis, boleh nanti bisa disambung dengan rambutan yang manis nanti ya. Cari tanaman batang atasnya yang memiliki buah yang manis. Oke, paham ya? Paham ya? Paham. Oke. Sip. Kalau paham, kita lanjut. Oke. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dalam proses menyambung ya. Yang pertama itu kalian kalau misalkan akan melaksanakan proses menyambung ini, yang pertama potonglah batang tanaman berbentuk V ya, berbentuk V ya. Nah, ini tanaman berbentuk V untuk batang bawah ini ya, batang bawah ini ya berbentuk V ya. Nah, selanjutnya potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik ya, ini ya, V terbalik ya. Untuk batang yang atas ya, anak-anak ya. Jadi kalian kalau misalkan dalam melaksanakan tahapan-tahapan menyambung ya, yang pertama potonglah batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang yang bawah dan potonglah batang tanaman berbentuk terbalik untuk batang yang atas ya. Selanjutnya selanjutnya yang kedua, sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik ya. Ini ya, setelah disambungkan itu nanti seperti ini ya. Nanti kalau sudah disambungkan baru kita ikat dengan plastik ya sampai terikat ketutupi yang tadi disambungkan. Ini sampai ke sini ya, ini ya. Nah, jadi untuk tahapan-tahapan itu ada 2 tahapan. Yang pertama kalian potonglah batang tanaman berbentuk huruf V ya untuk batang yang bagian bawah ya. Yang selanjutnya potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang yang atas. Dan langkah yang kedua yaitu sambungkan kedua batang tersebut lalu ikatlah dengan plastik ya. You understand? Understand. Ya, belajar IPA mudah kan ya. Oke, lanjut. Yang keempat itu okulasi ya, bukan populasi tapi okulasi ya. Ini Bapak sudah tampilkan contoh gambar okulasi itu seperti ini ya anak-anak ya. Nah, okulasi atau tempel adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman yang lain ya. Batang yang ditempeli mata tunas berfungsi sebagai tanaman induk. Nah, tujuannya adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari 2 sifat tanaman yang baik ya. Misalnya
Mata tunas yang berasal dari tanaman dengan buah yang manis ditempel pada tanaman itu dengan perakaran dan batang yang kuat. Wow, kualitas tumbuhannya menjadi semakin bagus ya. Sudah memiliki batang kuat, akar yang kuat, ditempel lagi sama tumbuhan yang memiliki buah yang manis ya. Nah, ini ada proses menempelnya ya yang anak. Jadi ini ya bagian-bagian gambarnya itu okulasi ya. Nah, tanaman yang dikembangbiakan dengan okulasi antara lain adalah mangga masuk ya, rambutan juga bisa, dan nangka ya juga bisa ya. Jadi rambutan ini bisa melalui proses menyambung okulasi ya. Tuh. Nah, tahapan-tahapannya seperti apa sih? Oke, kita bahas ya. Tahapan-tahapan okulasi. Yang pertama itu iris kulit batang induk. Jadi diiris ya. Diiris kulitnya ya. Kulitnya saja. Jangan sampai dipotong tangkainya. Diiris kulitnya saja. Kemudian selanjutnya iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk. Kemudian irisan yang memiliki tunas ditempel pada tanaman induk. Jadi yang pertama kalian harus lakukan itu pada tumbuhan induk itu diiris kulitnya dulu ya. Ini diiris kulitnya dulu. Nanti setelah itu kita iris ya yang memiliki buah yang manis ya. Nah, iris tunasnya ya di sini, tunas yang di tumbuhan satunya lagi yang memiliki buah yang manis nanti bisa ditempelkan ke ini ya irisan ya. Irisan ini irisan tumbuhan induknya ya, tapi untuk mengiris tunasnya itu harus sama dengan irisan pada tumbuhan induknya ya. Anak-anak paham ya? Halo. Paham. Paham. Bapak. Takutnya Bapak berbicara sendiri. Paham, Pak. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang ketiga, ikatlah bagian atas dan bawah tunas dengan plastik tunas yang ditempelkan tumbuhan. Jadi setelah ditempelkan tunas ke tumbuhan induknya yang sudah diiris itu lalu diikat menggunakan plastik ya biar kuat menempelnya itu. Kalau misalkan dan itu tidak jatuh ya. Jadi harus diikat oleh ya. Oke, yang kelima. Runduk atau merunduk ya, bukan nunduk ini bukan ya. Apalagi sekarang ada yang menyimaknya sambil nunduk tahu-tahu tidur ya. Jangan ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, keren ya. Nah, runduk ya, anak-anak merunduk. Di sini ada contoh gambar dalam proses merunduk ya. Nah, runduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merunduk sebentar. Dengan cara merunduk atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Setelah beberapa lama, dari bagian batang yang terbenam akan muncul akar. Ya, jika dipotong dan ditanam, bagian batang tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Ya, syarat utama tumbuhan yang dapat dikembangkan dengan cara ini adalah memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Ya, jadi batang itu mudah dibengkokkan sehingga mudah ini prosesnya Dirunduk. Iya, mudah dirunduk, bukan mudah dirunduk. Ya, runduk ya. Gitu. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk yaitu ada arbei, ada stroberi, ada apel ya, apel ya. Arbei bisa dirunduk. Ya. Oke, ada yang tahu arbei itu apa? Buah.
Tahu Pak, Ya, belum. buah apa? Manis enggak? Bukannya buah, Bapak. Ada yang manis, ada yang asam. Itu buah. Ada yang manis, ada yang Sayur, arbei sayur. itu buah, ya. Pernah makan arbei? Belum. Pernah banyak Kak. Ada di Oke, rumah. keren ya. Alhamdulillah Bapak mau belum ya arbei. Makan arbei. Mudah-mudahan nanti setelah ini langsung makan arbei. Oke, selanjutnya. Nah, alhamdulillah udah selesai ya anak-anak. Gak terasa ya Zoom hari ini cepat sekali ya. Nah, nanti untuk soal latihannya Bapak kirimkan ke grupnya masing-masing. Sebelum itu Bapak akan review ya pembelajaran hari ini ya. Oke. Hari ini kita sudah belajar perkembangbiakan vegetatif buatan ya. Vegetatif buatan ya anak-anak ya. Nah, vegetatif buatan itu apa sih? Tadi udah dijelaskan Pak. Coba sebutkan nama. Vegetatif buatan itu apa sih? Sebutkan nama. Nesa. Nesya lagi, Nesya udah. Apa-apa. Nesya udah. Yang lain dulu Nesya ya. Sabar ya. Yang lain dulu ya. Coba yang lainnya mana suaranya? Apa siapa itu? Buatan vegetatif Pak. Ya. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif buatan? Asad Pak, Asad Pak. Boleh Asad, silahkan. Cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina atau tanpa perkawinan. Oke. Sedikit lagi biasanya dibantu oleh Fatimah. Bentar Fadlan dulu. Asad dulu. Biasanya dibantu oleh apa? Manusia, tangan manusia. Manusia. Ya, oke. Jadi perkembangbiakan vegetatif itu adalah cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia ya, atau tidak melalui proses perkawinan ya, anak-anak ya, tidak melalui proses perkawinan dan dibantu oleh bantuan manusia ya. Oke, selamat Asad 5 bintang. Sekarang Fatimah, coba. Tadi Fatimah ya. Halo Fatimah, lagi makan apa? Gak apa-apa, santai aja ya, boleh silakan yang Tadi. jangan makan ke warteg atau ke itu ya, ke Ricis ya, awas ya, PSBB. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh Fatimah ya. Apa sih yang dimaksud dalam proses mencangkok? Mencangkok itu apa sih? Mbak? Tahu Pak, lupa. Oh, lupa. Asya. Silakan. Yang tahu boleh silakan. Asya udah tadi bintangnya 5. Yang lain dulu Asya ya. Siapa? Haidar Pak. Oke, Haidar. Apa coba mencangkok? Memperbanyak tumbuhan. Ya, memperbanyak tumbuhan dengan cara apa? Mengupas. Mengupas apanya? Aila. Mengupas apanya? Coba. Mengupas kulit Pak. Iya, keren. Mengupas kulitnya, ya. Keren. Ini Haidarido, ya. Iya Pak, ya benar. Oke, selamat Haidarido. Selanjutnya. Nih. Selanjutnya nih. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara apa? Coba, apa saja? Sebutkan cara-caranya. Aila Pak. Aila, silahkan. Najnin Aila. Stek. Terus apa lagi? Oke, stek. Sudah Aila. Coba ke yang lain. Apa lagi? 5 bintang Aila. Asya udah. Coba apa lagi selain stek? Bapak. Namanya dulu siapa? Boleh. Gena silahkan. Rapi boleh. Gena Bapak. Kaija boleh. Silahkan siapa namanya? Oke, ulangi pertanyaannya ya.
Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Coba caranya apa saja? Tadi udah Ayla, aspek. Sekarang siapa coba namanya? Gena. Gena, coba apa Gena? Dengan cara cangkok. Oke, cangkok, keren. Apalagi? Sambung. Sambung, oke. Terus yang lain. Yang lain, coba. Rapi, kelas apa Rapi? 5A. Dengan cara apa coba? Satu lagi tadi. Halo Rapi, ada suaranya? Ulang lagi tadi dengan cara apa? Oke, tadi kan proses perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada cara mencangkok, tadi udah disebutkan sama Gena. Yang kedua stek, tadi Ayla, ya. Terus selanjutnya apa lagi? Sylvia, Pak. Siap, Pak. Menyambung. Pak, menyambung. Menyambung. Oke, satu lagi. Selain menyambung apa lagi Sylvia? Populasi. Populasi. Oke. Selamat ya Sylvia, kelas berapa? Huzaifah bin Al-Yaman. Oke, 5C ya. Oke, selamat yang sudah dapat bintang untuk hari ini. Ya, pokoknya sekarang dapat bintangnya satu kali kesempatan ya, nanti untuk pertemuannya dapat bintang. Ya, paham ya anak-anak ya? Sedikit simpulkan Bapak untuk pembelajaran hari ini bahwa sudah belajar perkembangbiakan vegetatif buatan. Ya, perkembangbiakan vegetatif buatan itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan dibantu oleh manusia ya. Nah, proses perkembangbiakan vegetatif buatan itu bisa melalui beberapa cara ya. Yang pertama ada mencangkok, yang kedua ada stek ya, yang ketiga ada menyambung, dan yang keempat ada populasi atau menempel, dan yang kelima ada apa? Populasi. Ini Bapak lagi merunduk ya. Populasi. Merunduk ya, jadi ada 5 ya. Yang pertama apa tadi? Cangkok. Cangkok. Yang kedua Stek. yang ketiga Sambung. sambung, yang keempat Populasi. yang kelima Merunduk atau runduk. runduk ya. Sudah jelas ya anak-anak ya? Ada yang mau ditanyakan untuk hari ini? Bapak nanti soal latihannya ada, Pak? Ya, untuk soal latihan nanti sekalian sama PowerPoint-nya atau recorder ini, sama PowerPoint-nya dulu, nanti di-share-kan di grup setelah Zoom selesai ya, anak-anak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Mengenai materi pembelajaran? Udah tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau misalkan sudah tidak ada yang mau ditanyakan, anak-anak jangan dulu keluar ya, karena akan dilanjutkan sama pembelajaran PAI lewat Zoom ya bersama Pak Otang ya. Jadi biar sekalian untuk waktu Zoom-nya, biar kalian tidak keluar masuk lagi, nanti Pak Otang langsung masuk ke sini. Jangan dulu keluar ya, sama Bapak dulu di sini sambil nunggu Pak Otang ya. Paham ya? Nah, anak-anak kita tutup untuk pembelajaran hari ini. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita. Tolong untuk pembelajaran IPA kan termasuk ke dalam mata pelajaran yang akan diujian sekolahkan nanti ya, yang menjadi penunjang atau faktor untuk menentukan kelulusan. Jadi untuk belajar IPA-nya ditingkatkan lagi, dibaca-baca lagi materi kelas 4, 5-nya,
Terutama yang Bapak sudah sampaikan boleh dibaca-baca, dilihat-lihat lagi videonya ada di YouTube anak-anak ya. Nah, selain itu juga kalian bisa saran Bapak untuk persiapan ujian sekolah silahkan untuk membeli buku detik-detik ya. Nah, buku detik-detik nanti kalau misalkan kalian tidak tahu contoh bukunya seperti apa, boleh japri ke Bapak untuk minta difotokan buku detik-detiknya itu seperti apa ya. Di sana itu terdapat beberapa mata pelajaran, ada IPA, matematika, bahasa Indonesia dan yang lainnya ya. Jadi kalian bisa belajar mengerjakan soal. Nah, di kelas 6 ini anak-anak ya, kalian harus banyak mengerjakan latihan soal ya. Selain membaca materi ya, kalian harus membaca soal ya atau mengerjakan latihan-latihan ya. Oke, gitu aja untuk pembelajaran hari ini. Belajar IPA mudah menyenangkan bersama Bapak. Oke ya, sekian pembelajaran hari ini. Bapak tutup dan kan adalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, jangan dulu wabarakatuh. keluar ya anak-anak ya. Bapak undang dulu Pak Petang ya. Iya, iya Bapak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga untuk anak-anak kelas 5A, 5B, 5A, 6A, 6B, 6C. Kalian semuanya terbaik ya. Tetap semangat, gaskan ya. Untuk kelas 6 sekarang harus yang terbaik.